Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua, setiap anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya iman yang Tuhan berikan kepada kami, supaya iman itu membuat kami percaya dan bergantung mengandalkan Tuhan, sehingga iman kami Tuhan menghasilkan pengharapan dan kasih, sehingga iman kami tidak menjadi iman yang egois, yang menurut diri kami sendiri, supaya iman kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, biar setiap kami yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka Tuhan yang sakit hati, Engkau balut hatinya, supaya mereka mempunyai damai sejahtera dan tubuhnya dipulihkan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Di akhir zaman ini, saudara, kerap kali orang berbicara tentang iman, sehingga orang itu selalu berkata iman tapi lepas daripada ajaran Yesus. Padahal firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, sehingga akhirnya orang itu berkata, aku punya iman. Nah, memang semua orang punya iman. Akhirnya aku yakin imanku mengatakan demikian. Nah, boleh saudara. Tetapi yang kita takutkan sekarang adalah iman itu berdiri sendiri, sehingga iman itu tidak kembali kepada ajaran Yesus. Iman itu tidak mengikuti tentang peraturan firman dan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat akhirnya, saudara, iman itu menggantikan Tuhan, sehingga iman seseorang itu menjadi Tuhan bagi dia. Aku punya iman, aku yakin menyembuhkan. Dia doain orang sembuh, tidak peduli orang itu apa saja. Sehingga suatu hari saya punya pengalaman, yaitu ada seorang yang sakit. Dia badannya setiap jam 6 sore sampai dengan jam 5 pagi kepanasan, sehingga dia selalu masuk di dalam air, seperti terbakar. Demikianlah ceritanya itu. Didoakan sembuh, besok kambuh lagi, besok kambuh lagi. Kemudian saya ngomong sama orang-orang karena saya diminta untuk mendoakan. Saya bilang, oke, saya beriman, kamu beriman, percaya. Tapi saya ingin tahu dulu persoalannya, kamu dulu masalahnya apa. Terus kamu mau percaya Yesus enggak? Oh enggak Pak, saya enggak mau percaya. Tapi saya percaya kalau doa Bapak sembuhkan. Wah, repot saudara. Jadi kalau saya yakin, dia yakin iman itu yang jadi Tuhan. Padahal iman itu membuat orang percaya Tuhan. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa kisahnya seperti ini? Sudah 3 tahun Pak, saya ini kepanasan. Kamu asli dari mana? Dari sini. Terus apa kerjamu di situ? Gini-gini. Terus sekarang saya jadi pengungsi. Kenapa kamu mengungsi? Saya melarikan diri Pak, karena saya membakar gereja. Waduh, saudara, saya berkata, ini masalahnya. Jadi mau tidak mau kamu harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan dan percaya. Nggak bisa iman saya menyembuhkan kamu tanpa kamu percaya Tuhan, tanpa bertobat, tanpa minta ampun. Seakan-akan iman ini di atas Tuhan, itu tidak boleh. Dan akhirnya saya tonton dia mau percaya, tapi saya katakan, kalau kamu percaya setengah hati, tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, itu Tuhan bisa ampuni, maka Tuhan bisa bermurah hati menyembuhkan kamu. Itulah saudara, hari-hari seperti ini saya ingin supaya setiap kita ini, saudara, jangan sampai kita sendiri itu punya iman yang egois. Artinya apa? Aku yakin doain orang tanpa apa-apa, saudara. Contohnya sekarang banyak kejadian, seseorang punya iman, ketemu orang mau sembuh, cuma sembuh, ada tidak, saudara, sembuh. Nah, hal ini saudara, iman itu sudah menggantikan Tuhan, sehingga orang itu melihat, saudara, iman itu bukan untuk melihat Tuhan, tapi iman untuk melihat mujizat. Lah, seperti ini yang berbahaya. Akhirnya orang itu bukan manusia roh lagi, tapi manusia daging. Kenapa? Karena iman ingin diwujudkan untuk melihat yang bisa dilihat, yaitu mujizat, kesembuhan. Seharusnya iman itu untuk manusia roh kita, sehingga kita tidak untuk melihat secara jasmani orang sembuh, tetapi untuk orang itu melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah iman, dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak ada. Itulah iman, saudara. Sehingga di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu dikatakan,
Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jikalau iman kita tidak digabungkan dengan kasih, iman itu menjadi iman yang egois, saudara. Nah, kalau iman egois itu iman untuk memperkenalkan dirinya sendiri, iman untuk menonjolkan dirinya sendiri, iman untuk memperkaya diri sendiri, iman untuk saudara membuat dirinya terkenal, dipuji orang. Tapi kalau iman dan kemudian ada kasih, berarti iman itu tidak egois. Sehingga akhirnya orang punya iman, dia tidak memikirkan bagaimana dia mau terkenal, tapi bagaimana iman itu, saudara, dibuktikan melalui perbuatan kasih yang nyata. Contohnya, mengampuni orang, itu kan tidak kelihatan, saudara. Kalau iman untuk mujizat sembuh kelihatan, tetapi kalau iman mengampuni seseorang itu tidak kelihatan. Iman untuk mengalah itu juga tidak kelihatan. Iman untuk, saudara, melayani tidak kelihatan juga. Iman untuk mendoakan orang lain supaya percaya Tuhan, saudara, inilah iman itu. Jadi iman itu dikatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu bukan perbuatan seperti melakukan mujizat, itu memang boleh juga supaya orang itu percaya adanya Tuhan. Tetapi tidak boleh hanya seperti itu. Harus juga, saudara, kita harus meningkatkan kepada kasih. Nah, itulah sebab itu kalau tidak, maka iman kita menjadi iman yang egois. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini di zaman akhir ini banyak orang melalui iman itu sendiri, akhirnya mereka ini, saudara, menonjolkan dirinya, mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya saudara melihat, akhirnya iman itu dia membenarkan diri, meremehkan orang lain. Akhirnya sama seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Ada orang Farisi yang berdoa, ada orang berdosa berdoa, pemungut cukai. Maka orang Farisi berkata, aku gak berdosa, aku gak berzina, aku gak mencuri, aku memberikan perpuluhan, aku senantiasa puasa, aku bukan seperti orang dosa ini. Imannya dia membenarkan diri, menyombongkan dirinya, berupa agamawi. Lupa, saudara, untuk melayani orang yang berdosa. Sehingga dia mulai menghakimi orang berdosa, bukan melayani. Sebab itu iman, kalau dari egois seperti itu. Aku gak pusing semua orang. Yang penting aku di gereja, aku enak, orang lain gak enak, urusan belakang. Itu gak bisa. Lebih baik, saudara, aku punya iman. Karena aku punya iman, maka aku ingin melayani orang lain. Supaya orang lain yang imannya masih bayi, itu boleh dibangun kembali. Melalui apa? Melalui pelayanan kasih. Sebab itu, saudara, apapun yang kita kerjakan, tidak bisa hanya melalui iman saja. Harus juga pelayanan kasih. Sebab itu, saudara, ingat, apapun yang kita kerjakan, itu harus dari kasih. Dan kasih itu lahir dari iman. Dan kasih itu terbesar. Sebab itu, jangan sampai, saudara, kita hanya beriman kepada Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Kasihlah. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara. Jadi bukan hanya beriman percaya kepada Tuhan, tapi harus mengasihi Tuhan. Haleluya. Supaya di akhir zaman ini, kita harus bisa hati-hati terhadap iman seseorang yang percaya akan Tuhan, tetapi kemudian melenceng menjadi ajaran yang sesat atau bidat. Puji Tuhan. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami, supaya mereka kembali kepada kasih untuk mengampuni. Supaya mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan apapun juga, mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mengasihi sesama kita, dari iman kita percaya kepada Tuhan, disitulah kuasa kasih Tuhan akan muncul, sehingga engkau dipulihkan, yang sakit disembuhkan, di dalam nama Yesus. Apapun persoalanmu, Tuhan memberikan jalan keluar, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.